Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dialog From Suro. Yang dimana balik lagi di segmen backstage yang mungkin yang bisa dibilang backstage ketiga ya teman-teman ya. Seperti biasa nih, ini masih special edition Dialog From Suro di kota Vrindavan. Entah kita bahas Vrindavan itu apa maksudnya. Oke. Nah, ya lagi-lagi karena kita lagi di special edition dan kita di luar kota, jadinya tim-tim yang lain gak bisa ikut. Betul. Kebetulan hanya kita bertiga aja yang ada di sini gitu ya. Ya mungkin kita bakal ngomong tentang apapun itu ya kita alamin di kota Vrindavan ini ya. Iya. Kan? Dan yang pasti gue bakal banyak nanya sih karena kan kebetulan episode 2 gue nggak ikut. Parah sih, benar. Pasti itu lah. Gua ngerokok dulu lah. Iya, ngerokok dulu. Ya. Menduk. Rokok banyak nih roman-romansnya. Pokoknya ya terima kasih Poko. Iya buat Poko sekali lagi. Rokok Marlboro-nya Ice Blast. Parah. Kiai mana yang rokoknya Marlboro? Waduh. Express. Ice Blast. Sufi mana yang rokoknya Marlboro? Ya, Poko nonton Offset nih. Kartu merah. Iya, aduh. Fakta, Bray. Iya, bener sih. Fakta, Bray. Tetep aja gue gontai ini. Iya, tapi gue ngomong-ngomong nih anjing. Lu di episode 2 kan lu nih yang interview Poko nih. Berdua, kebetulan gua ambruk. Gua KO, Bray. Bilangnya sih KO tapi ternyata enggak. Wah, Beneran gua tidur, lu dosa lu bau lu. enggak bener tidur. Gua bener-bener capek lah. Gua mau nanya nih, dari interview yang lu lakuin berdua, dia cerita apa aja, Cek? Kata Paci soalnya waktu gua ngomong berdua tadi di motor waktu lagi beli rokok, katanya lu yang banyak nanya nih soal sejarah sama soal gaib-gaib lah. Kalau itu sih gimana ya? Mukanya jelek banget aja. Untuk penonton yang kaget ya kalau lihat kepala kita berdua begini. Entik nih. Iya, makanya tadi seharusnya posisinya nggak begini. Iya. Tapi kalau misalnya jangan bilang ceritain apa aja episode udah, mending teman-teman kalau mau tahu cerita apa yang kita bilang pokok nonton aja nanti backset-nya. Oh ya boleh di episode 2-nya ya. Kita mending nanya gini, Pak. Lu kenapa bisa mau buat backset sama Poko? Itu. Oke, siapa yang lu mau tanyain, Pak Cek? Iya, lu Cek. Lu Cek soalnya lu punya keinginan. Iya, yang banyak nanya nih dia nih. Terus lu juga yang banyak keinginan juga nih buat tahu-tahu nih. Kalau gua kan ya mungkin gimana ya Poko tuh bisa dibilang kan lebih tua daripada kita. Jadi pengalaman lebih banyak daripada kita lah. Iya. Maupun tentang pengalaman hidup, gaib segala macam. Nah, makanya jadi kayak gue tertarik aja gitu untuk interview Poko itu. Terus tapi experience lu gimana nih ketika habis interview Poko sama ketika kehidupan sehari-hari yang udah lu jalanin sama dia beberapa hari? Menurut lu gimana sih orangnya? Menurut gue orangnya alik sih ya, asik orangnya. Asiknya gimana? Gue pikir kan awal pertama kali pas gue ke kampungnya Alif tuh, pas pertama Poko tuh kayak, oh ini orangnya rapi nih gitu nih, orangnya rapi nih ternyata. Ya udah kayak kita ya. Iya kayak kita amburadul aja udah. Yang penting ya nyaman aja pakaiannya kayak gitu. Kata dia sih pakaian itu tidak mencerminkan hati seseorang. Nah betul. Itu sih yang dia ngomong anjing. Nah sama satu lagi nih gue lupa bilang, kita tuh di kota Vrindavan ini kampungnya Alif. Oh iya kebetulan kampung gua. Alif pulang kampung, sebenarnya kita yang dipaksa ikut ya. Iya. Ikut sih. Padahal habis itu kenyang anjing. Iya. Benar sih. Tadi habis makan apa lu? Sate kambing. Aduh. Sate wedus loh. Sate wedus. Mantap. Berapa tusuk lu jelek makan? Pokoknya ya satu piring lah habis lah. 20. Enggak tahu deh tuh gua ngitung Lebih pokoknya kayaknya. Aduh, sayangnya aja ada lawannya gua. Aduh. Sulit nih. Berarti tapi experience lu gimana nih, Cek? Ketika udah apa ya? Jangan sama gua lo kata-katanya. Iya, lu udah experience lu ketika udah ketemu sama dia, udah dialog. Sebelum juga lu di konten kan lu udah nanya-nanya juga nih apalagi tentang sejarah Wonosobo segala macem gitu. Apakah bener nih yang gua kasih referensi ke lu atau salah gitu. Kadang kan penonton juga harus tahu experience lu. Kalau dari gua sih referensi lu trusted. Iya, soalnya gua kan kebetulan jurusan gua gak nyambung juga nih, Pak. Kan dari sejarah pun, dari cara ritual pun, ya, dari agama-agama. Dan gua pun kebetulan pernah ketemu beberapa orang lah, entah itu kiai, entah itu yang mengikut dia sufi karena dia ikut tarekot. Kenapa gue bilang bilang trusted itu karena ini punya lucu. Gue yang mana ya lah.
Kenapa kita gue gimana? bilang berkesan tuh gini pak, orang yang gue kiai yang gue temuin selalu pakai baju muslim, Oke. pakai baju gamis, Oke. sarungan, Oke. pokoknya rapih lah kan, Iya. rapi. Terus sufi yang gue temuin tuh pakai kemeja Iya. rapi ya kan, terus selalu ngomongin torekot amalannya. Tapi di sini tuh gue bukan diperkenal, gue jujur gue di sini juga ada niatin kayak buat belajar, entah itu belajar dari pesan moral Iya. ataupun dunia lewe kali. Dunia lain. Oke, Iya, bagi sikes juga kan. Siapa tahu dapat gitu Ayo, ya. lu dapet nih. Tapi alhamdulillah kayaknya dapat sih dikit-dikit. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin gua tarikin tuh. Mantap dong. Iya. Masih banyak dari belakang aku diserang nih nonton yang ngeplay nih. Kayaknya di Sunan Muria sama di Syekh Syekh Al-Manzali. Iya, Iya. Al-Manzali. Syekh Al-Manzali. Itu sih kenapa gue bilang itu kayak gue pertama kali di situ tuh kan Alif bilang gue sampai di sini tuh di Kayen lah lebih tepatnya ya di Kabupaten Pati. Gue dijemput sama Alif, katanya tuh Pak Oko ini Lagi tidur. lagi tidur. Oh, tuh Pak Oko ini tuh Pak Le-nya Pak D-nya Iya. Alif Iya. ya. Kali udah gue santai dong, kali udahlah. Dan ternyata gue digocek ya kan. Gue sampai rumah dia lagi makan, pakai celana pendek kaos kutang. Gimana lu ya? Kiai, supi, tokoh pembisnis, Iya. politikus. Semua masuk ya dia. Iya. Semuanya. Nyampe sana tiba-tiba Petani. Iya. Petani Suruh juga, makan, bener. nyampe-nyampe suruh makan. Peternak. Nyampe suruh. Suruh makan. Makan. namanya. Ayo kumpul-kumpul, dia kayaknya nggak bisa banget makan sendiri ya. Aduh. Gue gimana bilangnya kayak, dan lebih gue salut tuh kayak gue ketika ketemu kiai atau sufi yang sufi yang lain lah yang dia selalu membahas tentang toriko, maksudnya amalan-amalan zikirnya ataupun ajaran-ajaran syariat Islam. Cuman dia jarang banget ngebahas itu. Itu pun kalau nggak kita tanya ataupun kita lagi ngobrol kayak serius kayak gini ya. Tapi kita lebih diliatin kayak contohnya. Iya. Dia cara dia bersosialisasi, cara dia berkomunikasi dengan saudaranya, dengan orang di luar saudaranya. Walaupun di luar saudaranya dia nganggap saudara, dia tetap dianggap saudara loh. Itu tuh yang kayak lu berdua ya. Iya. Aduh. Jadi gampangnya Pace menganggap bahwa itu tuh dia ngajarin implikasi gitu, praktek tentang keilmuan yang dia udah pelajari lah ya. Ya mungkin nanti penonton juga bakal tanya lah, oh kayak apa sih supinya segala macem. Ya nggak berlebihan juga sih menurut kita ya. Tapi ya implikasinya nyata gitu loh. Maksudnya lu nggak kebayang satu desa hampir semua kenal menokohkan dia, tapi secara penampilan kayaknya nggak pantas buat ditokohin ya. dan dia nggak pernah bilang diri dia sufi, nggak pernah dia bilang dia kiai, nggak pernah. Ini karena gua namain dia, emang dia punya pondok pesantren dan emang dia belajar torikot juga Dan dia ngajar juga. iya, punya jamaah juga, Juga jamaah jadi nggak juga. pernah bilang itu sama sekali, nggak pernah bilang selama gue di sini ya, nggak pernah bilang. Dan dia bilang saya sama kayak kalian. Itu tuh yang kata gua Terus anjing rendah banget ya. padahal kan emang jauh banget ya. Aduh, Ya sulit ya pokoknya deh. Kalau gambaran sama kata-kata lah. Kalau kata gua wasamawati wal art ya. gue parah itu. Antar langit dan bumi kalau penonton kan yang tahu. Ini si botak. Offside. Oh iya, maaf guys. Itu sih yang bikin gua wow, pelajarannya secara goibnya spiritual pun dapat itu. Kayak kita juga diajakin ke beberapa tempat ya. Alik-alik asik. Tuh. Kok teman-teman emang kalau nggak percaya ataupun punya keluhan-keluhan apa tentang spiritual, apa diserang apa, kalau langsung sembuh ya tenang aja ya kan, kontak aja, ntar mungkin dihubungin sama Alif gitu kan. Ataupun kalau misalnya dari temannya Raka, Bacek atau teman gua, ntar gua hubungin aja ke Alif ya. Iya, karena gua juga kebetulan dapat oleh-oleh juga banyak air doa ya. Betul. Kita jujur ya, kita banyak air doa. Dan kalau emang yang mau coba air 3 rasa ya bisa aja gitu loh. Lu langsung aja Main ke kedai ke kopi kedai ting. kopi ting atau lu komentar di Promote lagi nih kedai kopi ting nih, nggak ada produknya nih. di kolom komentar, tapi jangan lupa lu subscribe, Bener, lu komen dan lu like, apalagi lu nyalain loncengnya. parah sih, Tapi ngomong-ngomong kita minum terus, makasih Top Coffee. parah sih. Ini beda dong, lihat. Top dong. Coffee serius. Ini Top Coffee anjing. Oh, top kopi. Ini Top Coffee. Ini baru ya. Iya, ini coklatenya gitu. Karena emang kenapa kita ngambil kopi-kopi sesuai lah dunia spiritual atau dukun-dukun lah Oh, kasarnya. harus masih ngopi. Erat dengan rokok dan kopi sebetulnya. Nggak rokok tuh ya bisa kali Sampurna Marlboro. Bisa kali. Soalnya kita juga dikasih Marlboro. Iya. Tapi kita Yang gue heran lagi bener loh. Lu kalau heran coba
Kiai mana, Supi mana yang ngerokok Marlboro. Aduh. Ice apa Ice Plus lagi ya? Ice Plus Yang lagi. paling tinggi ya anjing. Wah, kata gua. Mantep nih ada gua nih. Kan soalnya gini menonton, gue pernah juga ngobrol sama anak kedai, kayak Bacik kan nggak percaya anaknya anjing, dia tuh harus ngeliat langsung, makanya gue bawa ke sini. Ya gimana ya, orang berpikir orang yang udah tua atau yang dihormatin tuh ya kretek, Iya. Sampurna, Samsu. iya Jarum coklat, kenapa ujuk-ujuk waktu dilihat beneran Ice Price. Iya. Bacik juga kadang gimana sih menurut lu? Banyak kembali lagi ke masa lalu sebenarnya, mengingat masa lalu Ini. gitu kan. Ini. Pernah rokok seperti itu. Ini tapi dikasih kan? Hah? Tapi dikasih kan sama dia. Iya, dulu dikasih. Iya. Tadi kemarin Tadi kemarin dikasih. Ya, walaupun dia merah-merah juga dikasih Iya. ya. Pokoknya terjamin lah di situ lah, aman lah. Lu ini, Iya. lu ini bukan bikin iri para penonton, tapi lu bikin iri anak dialog malam suro. Iya, makanya Bray, jangan banyak alasan. Sulit nih gua mah enggak ikut lah karena Gua offset nih karena gua temen-temen. tahu orang-orang punya kesibukan Benar, masing-masing. Iya. Gitu. Maaf ya guys, tapi guys ini mah Tapi emang beneran, si guys, Bacek enak. bacotnya emang kayak gitu anjing. Iya. Terus ya selain dari tokohnya nih kan, misalnya selain dari pokoknya nih ya. Selama lu tinggal di sini cek gimana? Iya tuh, gua juga harus tahu. Apalagi Maksudnya kan lu tuan rumah yang iya, datang. apakah itu ada hal kekurangan atau gaya bicara gue yang nggak enak nih gitu loh, gue minta Emang maaf. kalau gaya bicara sih nggak usah dari kedai sama sini juga nggak ada perubahan menurut gua. Ya emang sampah Iya, gitu. emang kurang. Iya kan? Kurang. Gimana pun jangan kan sama lu. Lu lihat Iya. sendiri sama jamaah-jamaah lek gua. Ya karena gua juga kan pernah ikut di jamaah itu. Jadi ya emang gua juga kurang. Tapi kalau gua di sini lebih lama, mungkin gua nyaman di sini, betah gua di sini. Tapi kan karena gua punya kesibukan di Tangerang gitu. Nginget ya, Ah, nginget. banyak alasan aja nih dia nih. Sama aja lu. Banyak alasan Intinya aja lu. intinya aja lu butuh duit. Ya justru itu. Diajarin sama pokok seimbang. Bener sih, Bang. Bener kan duit sih, Bang. Seimbang. Bisa balik lagi ke sini nanti. Bener. Siapa tahu kan Kalau ya, udah ada jadi- rezeki kita nih, konten ada AdSense-nya nih, tahun depan kita yang bawa kambing. Bener. Benar. Jangan kita yang makan punya jamaah mulu. Benar. Dari dulu gue jujur ngajakin dulu pada ini nih gini pesantren segala macem, karena ya gue tahu gitu loh, ketika gue punya tamu gue bakal disambut segitunya gitu Iya. sama le gue. Jujur loh, penonton lo tanya sama dia berdua nih, bahkan kayak kita nggak dikasih waktu istirahat Betul ya. buat cuma keliling, buat ziarah lah, terus buat rekreasi ke gunung, pulang pergi, kayak gampangnya kita bikin sepeda motor aja ya. Betul, iya. Itu kalau lu mau lihat di Instagramnya Pace, lu bisa langsung komen, Order juga bisa. order juga bisa di sini. Harga masih cincai. Harga cincai lah. Itu sih yang gua kagetnya itu ya. Gua tuh orangnya tuh tipe-tipe liburan itu tipe-tipe kalau liburan ya santai. Iya. Nah, gua kenapa gua tipe-tipe liburan karena gua nganggap pergi ke kampungnya ini salah satu sebagian liburan gua. Kalau dapat apa-apanya bonus lah. Iya, Tapi dalam hati mah bener mau aja gitu, mau aja nggak bisa nolak gitu mah. Benyek, ya kan. Karena tipe-tipe liburan yang santai itu karena gue sempet kaget awal-awalnya Pak. Ini kita tidur dikasih jarang gitu. Kita tidur lama itu hari ketiga ya? Enggak, hari kedua lah. Hari ketiga berarti. Hari kedua lu masih dikasih capek. Oh iya benar. Hari ketiga. Dan itu hari keempat, hari kelima masih dikasih capek. Iya. Kayak sekarang gampangnya ya kita anak muda ya dikerjain bakar-bakar. Tapi nggak dikerjain juga, orang kita cuma berdiri doang di panggangan. Terus cate doang. Bakar orang lain. Lagian orang lain. Kita tinggal makan doang karena udah sumpok di sana ya. Udah mau masuk juga perih mata. Udah lah kita di luar aja terima beresnya udah yang Kan penting. sudah banyak. Iya. Maaf ya penonton, ini keluh kesah kita karena ya inilah perjalanan kita ke Pati gitu. Ini Alex kayak gimana ya? Gue tuh maksudnya gue sepengalaman hidup gue ketika gue main ke kampung orang tuh belum pernah dijamu. Iya, Action aja lu, Bener, Cek. gue Action aja lu, Cek. pernah dapat berjamuan yang baik di teman gue yang di Sumedang tuh, teman kuliah gue, tapi nggak segini, nggak sampai segininya gitu, nggak sampai bener-bener segini. Kayak ibaratnya ya rokok udah tanggungan pribadi. Itu kalau kita minta mah dikasih. Iya. Cuma kita malu aja. Paling Alif yang minta. Kayak gini tadi nih. Ada yang rokok kiai tuh, rokok kiai. Ini juga nih, ini juga nih. Jadi cadangan rokok dia itu sebenarnya banyak banget. Iya sih. Makanya kata dia sampai waktu Bacik sama Pace mau buat alasan juga sih, Iya. mau buat alasan juga buat gak kesini. Pulang. Sampai dia bilang ya saya jamin gitu loh, jangankan makan gitu sampai rokoknya, yang penting udah kau PP pulang pergi gitu. Ya tapi hati-hati dibaca guys. Iya. Ya tadi gue baru dibaca soalnya.
Ngomongin apa Pokok. Iya, aduh anak muda. Pantas putih dari pagi Iya. pagi tidur sampai sore tidurnya. Malam baru bekerja ya. Gimana nggak putih badan? Tembus tuh Iya. sampai Alif tuh tembus tuh. Ya tuh untung aja nggak yang lain-lain tuh. Waduh, serem juga yang lain-lain tuh. Langsung bisa di-cut kita jadi murid Alif. Aduh, kurang juga nih. Langsung kalau kita dikat mah, Pak Oko enggak tahu aja Alif kayak gimana kan. Omset kita bocorin biar di-cut langsung aja. Offset nih penonton nih. Sama ini Pak yang gue paling saltingnya tuh kayak Poko ini sampai nge-free waktunya ibaratnya kalau kata orang kerja cuti 2 minggu untuk ngejamu Alif jamu ya kan, ngejamu gue juga, bukan ngejamu ya maksudnya tamunya Alif Iya, juga lah ya. Itu buat kita juga Pak. Sampai ya bisa dibilang tuh Poko tidur cuma 2 jam 3 jam. Iya, gua juga bilang ya 2 jam 3 jam. Iya emang bener kan. 2 jam. Dia ntar abis ini kayak sekarang nih tamu masih banyak nih. Dia masih kongko, masih jagongan, masih ngobrol. Ntar dia paling jam tamu kan lu tahu sendiri jam subuh waktu Iya, yang lu mau tidur gak bisa Iya. gara-gara tamunya masih banyak. Nah, Jam 4, paling jam 4 terujuk-ujuk dia bangun tuh sekitar jam 8. 4 jaman lah. 4 jaman bangun. Ujuk-ujuk ntar bangunin kita makan. Habis makan ujuk-ujuk nanti kita ke gunung lah. Iya. Ngambil apa buat makan bareng-bareng nanti kita ngetet. lah ya. Bu itu apa? Alif ngetet tuh. Itu pertama kali tuh gua tuh eksperimen. Jelasin pertama ngetet kali tuh gua. apa tuh ngetet tuh. Takut ada yang nggak tahu. Ngetet itu adalah cara menangkap ikan yang menggunakan aliran listrik. Ini Alif tuh. cakep. Padahal dia megang aki sama ngetet. Itu nggak kerasa gitu strumannya kalau Padahal kalau kita mah kerasa lu. iya. Kalau gue sih emang udah nggak kasih udah kuat sih. Ini Ya, aduh, ya. Anjing, Guys, sombong yang banget. untuk para yang ahli paranormal bisa diserang lah. Waduh. Jangan. Bahaya. Tapi juga kita ngerasain apa mandi di sumberan, Wah, itu di mata air. Gue mandi di sumber mata air tuh, itu tuh Alex sih. Itu pertama kali kita mandi di sumber air Kalau gue pagi-pagi sih, itu gue ya. udah pernah sebelumnya di Aceh. Enggak, kalau gue pertama kali. Iya, Lu pertama kali? Pertama kali gua. Gua udah beberapa kali sama. Iya, karena kampungnya di sini, Bre. Gimana? Ya makanya gua enggak bisa ngejokes, bingung nih gua. Mau ngomong apa ya? Udah lu aja lah itu experience lu. Dan satu lagi Pak, Express Air Doa. Tuh. Itu yang menurut gue tuh, gue pertama kali kita minum, gue sampai sini nih kan itu sore. Sore gue diajak jalan-jalan sedikit, langsung diajak pengajian ya. Iya. Pengajian itu adalah kita sebut air doa lah ya. Kalau mau tahu datang aja buat nongkrong sama kita lah ya. Air doa itu, nah air doa itu mungkin efeknya bakalan berbeda-beda tergantung yang minumnya. Entah itu bisa jadi praktisi spiritualis ataupun cuma sekedar sakit ataupun emang orang-orang biasa aja nggak sakit cuman itu bisa nambah keimanan. Bukan nambah keimanan sih. Jatuhnya ya kayak buat insya Allah buat kesehatan. Iya, buat Kita terapi kesehatan. alami lah. Karena kan yang gua tahu juga air tuh ketika dibacakan sebuah doa kan pasti nanti berubah gitu ya. partikelnya ya. Bentuk atomnya kan berubah tuh di air-airnya gitu. Karena emang udah diteliti tuh sama yang peneliti Jepang kalau nggak salah yang pakai kacamata tuh namanya siapa lupa gua. Dan secara spiritualis juga kan ngefek gitu ya. Ngefek, bikin peka lah ya. Peka, Dan itu kerasa sama dan gua. kerasa kebetulan juga karena lu juga udah dimandiin 2 kali tuh Iya. sama air yang didoain juga di sumberan. Orang jangan bilang-bilang mau pada sini lagi bray. Makanya kepalanya langsung pada botak, Bray. Itu kata dia menurut dia ya disucikan lah kepalanya Ji. Agar di tahun 2021 itu ditambah rezekinya. Betul. Sebenarnya nih Bebaskan dari sial kayak bacet. Kena sial mulu sekarang. sama itu sebenarnya kita juga lagi dilantik sih gitu. Enggak, gue kapan ya kita? Gue kemarin ya kalau nggak salah gue ngobrol sama Pace. Kayak kita di sini nih, selama di sini kita nih lagi dites mental, tes fisik kita. Iya, kayak ada kayak tiba-tiba gue dapat masalah gitu loh. Padahal udah semua ya. Padahal udah semua. Kok ujuk-ujuk ada begituan kan lucu. Ya bener lah. Fisik juga kita dikasih istirahat sedikit. Iya. Tapi anehnya kita kayak fun gitu, kita nggak ada sama sekali yang sakit. Kayak gue pasti sama Pace. Ya bayangin kita malam-malam pagi-pagi udah berendam di air gitu loh. Tidur subuh. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi berendam. Ya kalau misalnya orang awam pasti kan ya sakit gitu loh. Tapi padahal lu juga orang awam kan jatuhnya. Iya, lu juga orang awam, maksudnya belum pernah kayak gitu. Nah, orang Belum belum pernah pernah yang kayak nyemplung-nyemplung gitu. segala macam di tengah malam ya. Tapi kuat ya. Ya begitulah kota Perindavan. Kota Perindavan itu sebutan Pace buat kota gua, Bray. Parah sih sebenarnya. Nah, tapi gue tanya nih, Lip. Sebagai gini nih, gue mau curhat nih. Jadi kayak tadi tuh kayak gue nih. Tadi kan kita kan ngaji nih. Kita kan apa sih namanya tuh? Kalau di sini orang bilang apa?
ya wasilah lah, kayak wasilahan. kayak ngajak. Pokoknya setiap gue interaksi sama Poko, di badan gue nih selalu kayak ada energi-energi yang berputar nih, berputar. Nah tapi tadi bedanya yang tadi itu bener-bener Muter banget. nggak muter, tapi bener-bener ngalir nih, nggak muter di badan doang tapi ngalir sampai ke seluruh tubuh gue. Nah itu yang sempat bikin gue nggak nyaman, yang kayak gue bikin kerasa kerusuk kaki gue, tiba-tiba pegel segala macam. Karena energi itu jalan. Karena energi itu jalan. Itu sih gue. Makanya gue sempat kesel, gue lagi merem, lagi husu, dicolek-colek sama si anjing ini nih. Gue lagi nikmatin, apa sih colek-colek kata gue anjing. Maksudnya lu gue kira dia peka, ternyata Pace sama seperti cowok-cowok yang Ya lain, kan, dia peka. Ya kan gampangnya karena lu di sini kan udah lu selalu ngomong sama dia isi cash. Pasti paham lah dia juga gitu loh. Kayak hebatnya juga dia kan, lu paham sendiri ketika dia udah buat janji, pernah nggak dia langgar? Iya. Walaupun dia bilang nanti ya, karena schedule-nya padat. Lu diutamain gitu, dibikinin konten tengah malam buta aja bersyukur anjing. Orang-orang jujur nih penonton, orang dari Tegal, kadang orang-orang dari Palembang, dia harus nginep dulu tuh di penginapan sebelum ketemu Pak Oko. Sama sebelum kita buat podcast baik sama Poko nih, ada orang yang datang buat berobat. Iya. Terus Poko lagi tidur buat persiapan konten kita. Itu nyata ya. Itu ditolak apa? Pulang lagi. Baru datang tadi tadi lagi. Iya, baru datang tadi lagi. Iya, baru datang tadi yang pas kita kelar apa sih nyatet. Dia datang lagi. Ngobatinnya langsung ya. Karena ya emang ya begitulah prinsipnya beliau gitu loh. Selengeannya gimana, gayanya gitu loh. Tapi akhirnya anak-anak juga paham sendiri, kayak anjir kalau udah buat jadwal, ya masnya saya istirahat dulu. Udah. Sampai istrinya pun kan nggak mau ganggu karena dia tahu udah janjiin kepada sama lulu pada buat bikin konten kan gitu. Ya sama Alika tadi tuh yang pas kita lagi pengajian, gua Pace disuruh di depan lo, maksudnya face to face sama dia gitu ya. Jadi kayak penghormatan ya. Itu yang bikin kayak lu akhirnya diutamakan ya dibanding jamaahnya yang lain. Orang lain tuh disuruh minggir digeser-geser. Kalau misalnya kita dibilang sama, mungkin waktu kita di belakang tuh sama Poko mungkin nggak disuruh ke depan, tapi kita disuruh ke depan, sampai Ali pun disuruh geser tuh, pindah ke samping. Iya, cuma lu yang disuruh berdua di depan. Walaupun statusnya malah gua yang sebagai ponakannya ya. Itulah penghormatan yang dia lakuin. Makanya kan gue bilang sama lu, bener ini mah orang dia sampai nelpon kan berarti keinginan, berarti dia juga ngelacak kita gitu loh. Keingin tahuan lu tuh mau disambut sama dia, sampai kan dia bilang sama lu, ketika orang mau belajar kayak gini, apakah dia bilang jangan? Enggak. Silakan, malah saya bagus. ajarin. Iya, malah saya belajarin bagus. Ya cuma emang sekarang tuh fasenya perkenalan, Pak. Dia bilang iya. Sekarang tuh emang kita fasenya perkenalan, baik perkenalan sama orang-orang jamaahnya, sama lingkungan sekitar, sama alamnya. Mau lihat kita nih, ini orang bisa gak nih diajak susah bareng-bareng nih. Dan ternyata bisa. Dan ternyata alhamdulillah kita satu circle lah ternyata lah gitu loh. Ternyata diajak senang bisa, diajak susah bisa gitu. Sampai sebenarnya para jamaah Pak Oko gua kan karena banyak ya, kadang kan dia sharing ngobrol. Sampai nggak nyangka, jujur, kayak modelnya kayak Bacek nih. Pemikiran dia kan orang kulit putih. Chinese. Maksudnya dia mikirin nggak ada yang lo cek yang mau kerja capek kayak lu, maksudnya kayak mau disuruh-suruh lah, oh iya bakar sono, bikin areng, ngangkat ini ngangkat itu gitu loh. Makanya sampai gua apresiasi lah sama Pace sama Bacek ya, walaupun menurut lu ya sambutan gua udah lebih baik, tapi gimana pun kan ada beberapa hal nih atau beberapa kali lu disuruh sama keluarga gua itu cuma buat kayak ngetes lu pada sebenarnya, maksudnya kayak lu sebenarnya beneran niat kesini gak sih gitu. Dan akhirnya lu malah ayo kadang cek gua udah gituin udah langsung pada ngerti, dan makanya makasih aja gitu loh. Nggak bisa lah gua ungkap kata-kata, pokoknya ya ini becek alik dan ya semoga yang kita omongin sama anak-anak, omongin Pandu juga kan kemarin, kalau bisa sih ini baru permulaan 2 orang datang. Nanti kalau emang jalannya Allah ada, habis lebaran kita datang lagi. Saran gua, kalau kita mau mati di masuk bulan Muharram. Iya, karena acara gede-gedean dia bilang ya. Gede-gedean. Terus habis itu dikasih juga sering gede-gedean. Terus dikasih amalan-amalan tertentu yang buat tadi dibahas tuh, dibocorin, gue aja nggak apa. Tadi direkam kan berani, buat direkam. Passing. Ntar gue passing, rekamannya gue passing. Tapi tolong untuk yang belum kesini jangan diberikan, karena sebuah apresiasi buat kita kan, ujuk-ujuk dikasih tahu, padahal waktu tanyain ada beberapa jamaah juga yang belum dikasih tahu. Sedangkan ketika kita datang dari Tangerang langsung dibacain. Iya. Sampai ditanyain sama Bacek nih, Raka apal? Diem dulu, Raka sangkanya orang lain tanya apal.
Enggak. Tolol. Malu-maluin gua. Bray, enggak, itu kan yang gue bilang. Paling Kan paling depan bangsat, paling depan gak ngerti anjing. Aduh. Ya lucu. gimana ngomongnya pakai bahasa Jawa ya? Gue ngomong kan gue nggak ngerti. Paling gue ngertinya ya Trisno karo kowe, paling gitu-gitu doang. Alik. Kepriben, ojo nasa nesu, Ojo nasa gitu doang. Tapi bukan cuma circle jamaah sama pokok gua nih. Lingkungan nih. Menurut lu worth it gak orang buat datang ke sini? Worth it sih kalau menurut gue. Maksudnya ramah-ramah Ya, yang worth jual it, rokok segala macem, orang-orang kenal. Cuman emang lagi covid mah rawan sini mah. Rawan sih. Soalnya apa-apa salah covid. Iya. Woi, Bray, gua mau bongkar dulu, Bray. Iya, boleh. Woi, kalau mau di sini udah siap pakai belum? Bisa yang baru? Iya, baru bisa, ya? bisa. Belakang Iya. Boleh. Bisa yang baru. Pakai aja. Ya udah Udah, udah. lanjutin. Ya udah lanjutin aja cek. Boleh. Sambil ngerokok. Woi, pergi cepat bakar. Ini putih enak nih. Kalau nggak biasa berak. Tapi Takut. enggak cek. Masuk aja langsung enggak apa-apa. Ambil kiri. Enggak, yang di kamar mandi yang baru mah enggak serem, orang lampunya udah nyala. Hah? Dikunci emang? Kalau tahu cek. Ada mbah gua tidur situ kok. Ada ya? Yuk, Menurut lagi nih. lanjut. Iya kan gue juga sebagai warlock lah, walaupun semi warlock ya, karena juga kan kehidupan gue di Tangerang. Benar. Tapi orang-orang sekitarnya juga worth it nggak? Worth it sih menurut gue. Jadi kayak gimana ya? Kita ngumpul nih ya, walaupun gue ngerti bahasa mereka tapi kayak nyaman aja gitu. Kayak udah kita sama saudara gitu. Iya. Kita keluarga juga di situ. Nah, Iya. itu yang bikin gue tuh kayak Kerasan. gue betah gue di sini nih. Itu. Sampai lupa HP. Justru lu jarang update. Iya. Justru lu jarang update, gue jarang update. Pace jarang update. Karena kesibukan kita gitu loh. Kita kemana-mana ya udah kita ikut-ikut aja gitu. Selalu loh. diajak Selalu ya. diajak. Jadi penghormatannya begitu, selalu ayo pergi sini, ayo pergi ke situ gitu loh. Jadi secara nggak langsung gue juga sangat menghormati Pak Oko gitu loh, karena ya gimana pun beliau sangat menghormati tamu yang gue bawa. Kayak seenggaknya maaf ya kalau pikiran orang di sini makan kurang. Iya. Wah, Tanya manusia ini. alik lu mandat di sini. Apa dia asal ke rumah orang makan, Tapi sumpah ya, gue makan banyak nih, tapi kayak berat badan gue nggak nambah. Itu yang gue bingung. parah ya. Parah. Dan parah. Dan kacaunya lagi yang sekarang tadi kita jalanin. Hari ini dia motong kambing berapa dong? 1. Lu ikutin ya. Nah. Lu ikutin dari sore sampai malam ini udahan nih. Kambingnya gede nggak? Enggak, tapi banyak ya. Makanya gue mau ngomong, kambingnya gede nggak? Ya bisa ya, sedang lah. Sedang lah ya. Tapi nggak segede kayak orang-orang Idul Adha, Oh, domba-domba enggak, gitu kan, cuma kambing-kambing Jawa kan. Tapi lu tadi ngeliat kan di TKP sebanyak apa orang-orang yang makan. Nah itu maksudnya kebagian rata semua tuh. Itulah berkah aja. Iya, satu kambing, lu bayangin satu kambing yang datang mungkin bisa sampai 30 sampai 40 jamaah ya. 40 jamaah. Itu belum anak-anaknya lu. Belum anak-anaknya. Anak-anak kecil-kecilnya kan makan juga, Iya. Bray. Apalagi kita makan bisa 20 tusukan tadi. Bener, ada yang ambil, mungkin ada yang gue liat juga di PD juga Iya, ada yang sampai numpuk-numpuk banget tuh. Lu tuh Itu yang mikir gue bingung tuh. tadi makannya pada kayak kuli kan, lu Iya. lihat nasi kok tumbuk set kambing. Dan gua lucunya lagi masih sisa lu anjing. Nah. Masih ada yang lu ditawarin lagi di depan Iya, tadi betul, ya lagi betul. kongkow ya lagi Iya. tadi banyak. Nggih, Mbah. Nggih. Tadi abis itu yang lagi kongkow dan waktu ditawarin yang dari belakang, "Le, ini lo makan lagi," gue bilang gitu. Dan kata dia, "Di belakang tuh udah pada makan banyak." Hah? Lu bingung nggak? Nah itu tuh. Orang Padahal yang usus-usus kan gue pace gitu ya. Kalau misalnya satu kambing utuh gitu, ada usus, ada segala macam itu enggak, Pak. Itu cuma ada paru, hati, daging, sama lemak. Udah itu doang. Usus, babat sama Dibikin kulitnya sop. dibikin sop. Tapi cukup. Itu aliknya. Lebih satu-satunya ya. Lebih. Gue makan alip aja udah gak kuat, makan itu juga gue ngabisin makanannya. Itu malah gue udah puyeng, jujur. Gue baru makan 15 tusuk, gue puyeng. Akhirnya kan ada yang baru datang tuh. Dibakar, set gue kasih bacek aja tuh. Padahal bacek udah makan. Gue suruh aja dia ke depan. Dan bacek itu nambah banyak. Iya, gue makan nambah banyak banget. Parah ya. Parah. Nafsu makan sini. 20 lebih dah 20 lebih ya. kan. Gue itu udah 20 lebih cek. Karena kan lu udah makan dulu pakai nasi. Iya. Abis itu lu di luar makan banyak lagi. Nah, itu Pak. Anjir gue. Itulah. Iya, gue baru nyadar. Iya kan. Tadi gue ngomong sendiri sama Pak Cek waktu di motor. Cek,
kali nggak Vrindavan kayak gini. Oh iya lu ya. Jadi padahal kambingnya bisa dihitung Kambingnya kan. satu ya. Usus belum, babat belum. Kadang kan hatinya dimasukin ya, Hati dimasukin. Soalnya kan gue masukin tuh, Iya. hati paru masukin tuh. Ya tapi kan segitu doang gitu loh. Iya. Nggak terlalu gede juga kan kambingnya. Itu kambing-kambing pasaran 2 jutaan lah gitu. Dan emang bingung aja gitu loh kalau lu mau ungkapin Oh iya. Mau lu ungkapin kata-kata soal Vrindavan nggak cukup kalau lu nggak terjun langsung, ya nggak, Cek? Kayak banyak hal yang nantinya bakal lu temuin dan itu banyak banget keanehan yang terjadi gitu. Jadi itu bisa dikatakan sesuatu hal yang mustahil sih. Bener. Sama orang-orangnya di sini juga kayak nggak peduli gitu. Lu nggak maksudnya kayak kita lagi pandemi gini, mereka nih ya udah sebodo amat sama Covid. Nah justru gue selalu tuh pandangan pokok tuh bilang tuh ya lu ngapain sih mikirin Covid mah jadi pikirin, kalau lu pikirin ya orang Indonesia semuanya juga punya virus. Iya benar. Nah kan Covid kan batuk, pilek, demam. Itu kan masuknya ke situ ya. Iya maksudnya kan ke situ kan. Jadi kalau misalnya semua Covid itu benar-benar berarti semua Indonesia kena Covid dong. Iya. Nah, dan dia juga mempermasalahkan soal OTG ya, orang tanpa gejala. Maksudnya ya secara nggak langsung emang semua manusia bawa virus, entah itu yang flu atau yang batuk, kan ada virusnya kan di tubuhnya masing-masing gitu loh. Ya maksudnya ini bukan buat pemerintah, tapi ini kan gue dengar langsung dari warga-warga sini, dan warga-warga sini juga fun-fun aja, sehat-sehat gitu aja gitu loh. Bukannya meremehkan Covid atau apapun gitu. Pendengar atau penonton yang sedang nantinya mendengarkan atau menonton video kita, tapi ya mencegah boleh gitu loh. Tapi jangan sampai membuat Covid itu sebagai hal yang sangat menakutkan gitu. Betul. Dengan kita selalu menakut-nakuti atau membuat takut Covid, akan terus berkepanjangan PSBB dan nantinya bakal mematahkan sendiri ekonomi kita gitu loh. Nah, apalagi ya gak bisa dibohongin lah, kayak Bacek punya kedai nih ya, bergerak di bidang UMKM. Kalau lu sampai nggak peduli akan hal itu gitu loh, lu bukan cuma merugikan satu pihak gitu loh, tapi secara nggak langsung iya negara ini terbentuk atau makmur itu karena pergerakan UMKM. Seharusnya kita evaluasi bareng gimana caranya buat kita mengantisipasi Covid tapi juga tidak mengganggu usaha orang lain gitu loh. Kadang karena masyarakat karena terlalu takut, karena terlalu lebay akan informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat, jadi merugikan satu pihak untuk menenangkan pihak yang lain. Ya kan? Seharusnya lu juga kan mikir juga gitu loh. Coba lu bayangin di posisi mereka gitu loh. Orang-orang yang kerja saat ini di bandara, orang-orang yang bekerja saat ini di PO bus dan segala macamnya yang berdampak banget gitu loh buat Covid, yang bisa jadi ditakut-takutkan gitu loh. Terlalu berlebihan dalam menakuti sesuatu hal juga kan nggak baik gitu loh. Yang berlebihan itu nggak baik, yang dikurang-kurangin juga nggak baik. Yang menurut gue ya fleksibel aja sih. Tetap tadi yang kemarin kita omongin, tetap ikuti anjuran pemerintah dengan melakukan 3M. Lo tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker untuk melakukan mitigasi resiko dari Covid itu gitu loh. Seharusnya lu tidak boleh berlebihan dalam menyikapi Covid. Itu sih yang bakal gue omongin gitu loh. Karena juga kadang maaf nih penonton, Covid juga dijadikan bisnis, apalagi di Jabodetabek gitu. Kadang orang sakit sedikit, batuk sedikit langsung divonis OTG Covid. Sampai halnya banyak sekali di desa-desa kayak sekarang nih yang kita udah terjun langsung mendengarin cerita. Kadang orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan. Oh iya, bilang Covid. Iya, rumah sakit langsung mengatakan ini Covid. Kalau mau penguburan gratis serta tidak bayar jenazah, itu nanti bakal diurus segala macam. Tapi kan seenggaknya itu membuat image keluarga itu buruk. Karena kan namanya masyarakat Indonesia ya, apalagi sumber daya manusianya oke lah, fun gitu loh untuk masyarakat wilayah kota yang memaklumi gitu loh. Oh, virus itu ada dan ya udah fun aja gitu loh. Tetap untuk melakukan mitigasi resiko tadi 3M. Lah kalau yang di perdesaan kayak di sini nih di Kayen, maaf ya, orang-orang sepuhnya banyak, orang-orang yang tidak berpendidikan banyak. Sehingga ketika orang meninggal dalam keadaan Covid, orang juga langsung mengatakan, "Wah, jangan ke sana. Wah, ini, wah itu." Dan itu akan mengganggu moral atau rasa kepedulian masyarakat sekitar yang ada di desa. Menurut gua sih gitu, Cek. Maksudnya ini kita
kita ngomong kayak gini nih untuk bentuk keresahan kita lah gitu lah, sebagai ya tinggal di Indonesia inilah. Ya harapan kita sih semoga tahun baru 2021 Covid cepat-cepat kelar lah. Oke, iya kebetulan juga kita bikin konten di Pas ya malam tahun baru. tahun baru. Jadi di malam tahun baru ini ya keresahan kita agar cepat berlalu Covid, agar tetap kembali lagi stabil di wilayah kita, apalagi di Jabodetabek, karena dampak signifikan banget Covid ini gitu loh, membuat banyak akses susah lah gitu, terutama Erdoa. Nggak bisa bohongin, Cek, gara-gara Jakarta kan saat ini di lockdown, harus ada surat izin segala macam buat ke Jakarta. Terus abis itu keresahan masyarakat Jakarta tentang Covid, sehingga kayak gua aja nih orang Tangerang mau masuk ke Jakarta buat ngobatin orang itu susah gitu loh. Buat seenggaknya buat ngasih air doa itu susah. Maksudnya gitu. ini kan kita kan konteksnya untuk nolong orang. Iya, kan? untuk menolong orang gitu loh. Kadang kan nggak bisa dibohongin lah, ada hal yang secara medis ketika udah dicek itu semua baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah. Tapi ada unsur lain lah gitu loh, unsur mistis atau unsur sihir yang ada di badannya mereka gitu loh. Bagaimanapun kan itu udah bukan sesuatu hal yang tabu lagi gitu loh, di masyarakat Indonesia. Kayak santet, pelet, teluh, itu kan udah ada dari zaman kapan tahu gitu loh. Jadi ya gimana pun lu harus pahami bahwa ada sesuatu hal yang walaupun sakit bisa jadi itu dibuat-buat sama orang. Kebetulan lu habis berak nih, nih. Kita lanjutin obrolan lagi nih. Jadi berarti Covid udah kelar dulu. Covid udah kelar lah ya. Karena gue juga bukan ahlinya Covid, gue takut nanti ketika gue ngomong banyak nanti lu salahin. Ya udahlah, yang penting tetap melakukan mitigasi resiko tadi, 3M jangan dilupakan. Tahu sini Pak, what frame itu nanti. Iya. Yang penting lu 3M jangan lu tinggalin. Tetap juga lu harus ikutin aturan pemerintah supaya baik-baik aja nih. Kasihan banget teman-teman kita yang bergerak di bidang UMKM dan kuliner nih, berdampak banget gitu loh. Contohnya kayak Pasar Lama, bukanya baru jam 5 sore, jam 8, jam 7 udah ditutup. Masa orang suruh jualan 3 jam kan nggak masuk nalar gitu loh. Seharusnya kita sama-sama bekerja sama lah, udah itu aja sih. Lanjut lagi gimana nih? Perindapan ada dibahas, perindapan. Perindapan belum gua bahas sih. Tahu lah perindapan itu apa. Kenapa sih lu bilang ini tuh sebagai perindapan? Tapi kalau menurut gue ya, ini mah dari pendapat gue sendiri nih ya, kalau menurut gue bener sih, alik menurut gue. Jadi kayak tempat ini masih asri banget nih, masih banyak. Pokoknya kayak desa-desa yang pernah gue datangin ya, nggak pernah ngeliat sawah gitu loh seluas ini. Maksudnya masih ada kebun-kebun yang dijaga lah sama warga-warga sekitar lah. Dan tapi juga tidak dipungkiri bahwa ini udah kota. Ya itu. Gue juga bingung antara bilang ini kota atau kampung atau desa lah, desa gitu. Karena udah banyak ruko, udah banyak segala macam buat usaha. Akses pun udah mulai banyak sekarang kan. Itu padahal jalan buat arah ke Surabaya sama Purwodadi rumah gua. Dan kebetulan buat kalian para pencinta lingkungan, kita bantu juga masyarakat Kayen terutama di Kabupaten Pati ini untuk save Gunung Kendeng. Karena Gunung Kendeng saat ini sedang dieksploitasi besar-besaran oleh para kapitalisme untuk membangun sebuah perusahaan semen. Dan Pati sendiri udah ngelihat bagaimana rasa kesalnya masyarakat Kayen ngelihat kejadian itulah, Cie. Coba lu ceritain, Cie, Kendeng tuh anjir. Gue sih kayak kayak jalanan juga, maksudnya ya walaupun itu kemarin kita lihat juga dia masih ngebantu untuk benerin jalan, tapi kan ya namanya kan kapur kalau kena hujan terus ya bakal terkikis gitu loh. Terkikis, bener. Kayak menurut gue bahaya banget gitu. Kayak kita setiap kita jalan naik motor nih, kalau misalnya lagi kencang nih, depan ada lubang pasti kan kita kagok gitu loh. Nah, kalau misalnya orang-orang yang baru datang nih dari Kayen, gue takutnya itu Pak jatuh, sering banyak yang jatuh. Itu yang masalahnya itu. Karena tadi jalannya kan apalagi musim hujan gini, betul, licin kan. Apalagi kan itu dekat banget sama pertambangan kapur kan. Iya, pertambangan kapur. Itulah yang jadi keresahan masyarakat Kayen khususnya di Kabupaten Pati, yaitu eksploitasi besar-besaran Bukit Kendeng untuk diambil kapurnya dan dijadikan sebagai bahan baku campuran semen. Baik lagi perindapan kasih tahu. Oke, Perindapan itu terletak di Desa Kayen, asik, Kabupaten Pati, di mana sejarahnya itu menurut kepercayaan orang-orang sini gitu loh. Ini adalah kota dukun. Yang udah dibahas kemarin tuh. Iya, kota dukun yang gimana pun hampir semua dukun-dukun kondang itu letaknya di Pati.
untuk cuma santet teluh segala macam sih urusan gampang untuk dukun-dukun sini gitu loh. Dan yang nggak bisa dibohongin kayak Pace pun sama Bace ngeliat sendiri ya keasrian, kemistisan area sini gitu loh, kesakralan budaya yang tadi juga Pace udah jalanin. Jadi adat Jawa itu setiap tahun baru di malam hari itu melakukan ritualisasi berdiri di tengah tanah lapang lah, tanpa atap sama sekali, untuk bermunajat, untuk meminta kebaikan, keberkahan, dan yang paling penting kepada Tuhan gitu. Hanya kepada Tuhan. Gimana Cek? Bener kan? Kendeng maksudnya perindavan itu. Dan emang setelah dijalanin Pace dan Bacek, lu bisa ya interview aja nanti dia gimana experience-nya dia di sini. Parah sih. Secara dia nggak langsung ngelihat ya, gue nggak melebih-lebihkan gitu loh, apalagi mungkin kan nanti anak-anak gede mungkin kepo mau tahu. Iya, gue nggak ngelebih-lebihin omongan gue, ya faktanya seperti itu gitu. Jarak dilipet-lipet. Iya. Bahaya loh. Karena Kalau sejam setengah jam mantap tuh. karena apa namanya? Ya nggak ada waktu sebenarnya buat diri dia sendiri. Kalau Pak Oko kan terlalu sibuk untuk orang lain jamaahnya, untuk pengobatannya. Kayak lu lihat lah, sebenarnya kalau dia nggak bisa bagi-bagi waktu buat kita, kayaknya kita nggak kebagian waktunya. Iya, betul. Cuma sekedar main doang. Iya, sekedar main doang kan. Kayak mungkin siang kadang ada tamu, kadang kalau kita lagi pergi, kadang boleh ngomong gitu. Kebetulan kan istri dari Pak Oko, dia ngomong, Pak Anem, Pak Oko di gitu. Pak Oko kemana gitu, ke gunung gitu. Tadi ada tamu segala macem, ya akhirnya bule ya ngerti gitu loh, karena dia udah bilang cuti ya buat menghormati kita gitu loh. Untung keresahan yang gue sampaikan ke Bacek diterima. Untungnya. Jadi Bacek, ayolah berangkat, udah nggak enak. Dan akhirnya gue bohong atau enggak? Enggak bohong. Bener kan? Lu disambut kayak gininya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kemarin nggak berangkat, mungkin gue nggak tahu ya selanjutnya nanti bakal gimana ya. Tapi kan akhirnya ini jalan buat para pendengar, penonton, kalau emang kepo dan mau juga menjelajah dan mau tahu banyak soal kegaiban kepada pakarnya. Khususnya tim dialog malam suro. Ya, khususnya tim dialog malam suro ya, lu dialog dulu sama kita, namanya kita dialog malam suro ya, kita berdialog dulu nih, kita ngobrol. Ya kalau ada titik temunya, kalau kita mau terabas bareng, berangkat bareng ke sini ya berangkat aja gitu loh. Dan gue jamin ya penyambutannya bakal sama kayak yang lain gitu loh. Asalkan jelas juga, asalkan niatnya jelas baik, juga. Niatnya baik. Itu sih sama tadi Pak, yang kata Frendapan itu kan kalau kata Alif ini kota dewa. Iya. Dan kenapa gue sepakat? Dewa di sini tuh gue analogin di sini tuh kayak orang saktinya banyak gitu. Dan balik lagi kayak tadi slogannya Kota Pati itu 1000 dukun, 1000 paranormal itu ya. Di sini banyak orang sakti, berarti di sini tuh banyak dewa, kotanya para dewa. Makanya gue di sini tuh ya dididik untuk dijadikan dewa lah. Kalau gue pulang ke Tangerang ada. Maksudnya kita songong bukannya anjing. Makanya sulit. Lanjutin Bang. Iya, kayak kita nongkrong pun itu di sekeliling kita ya orang-orang yang bisa semua gitu loh. Nah, sama gue kayak kemarin tuh yang pas kita balik dari gunung tuh gue sempat jalan pelan-pelan kan. Gue ngeliat tuh pokoknya tuh Ali kata gue, ternyata di sini masih banyak siluman-siluman yang liar gitu loh. Masih banyak makhluk-makhluk yang nggak bisa. Enggak, itu gue yang sendiri Pak, tapi gue nggak mau ngomong apa kok. Tapi malah lu ketika ada ketawa pokok terangnya gitu. Iya, terang aja Pak, sumpah itu gue bener-bener lihat yang tiba-tiba terbang itu bener-bener badan manusia tapi kayak burung, kayak di kisah-kisah dewa yang Garuda. Iya. Itu gue bener-bener lihat Pak. Maksudnya pakai adat-adat Jawa itu gue bener-bener lihat. Sama ada macan. Hal yang gampang. Macan pakai sarung lurik-lurik, lu gimana lu? Coba lu kesini aja kalau mau ngeliat deh. Itu gue ngeliat asli bener di depan mata gue sendiri. Itu lagi perjalanan turun lagi ya? Perjalanan turun itu kan malam-malam. Iya, lagi gelap-gelapan ya kita. Lagi gunung, kebetulan kita kehujanan tuh di gunung, kehujanan sampai jam 8 malam ya? Iya, jam 8 malam. Dan keadaannya di atas nggak ada lampu samsak. Nggak ada lampu samsak, cuma kita ngandelin lampu dari motor gitu. Yang gue takutin pribadi sama Pace sih cuma satu, binatang buas. Kan kita nggak tahu ya. Walaupun dari tempat tinggali namanya ada spot hutan-hutan, tiba-tiba nyaplok. Kita nggak tahu. Iya. Ya
Apalagi mau kita ngomongin nih. Masih banyak sebenarnya sih Masih kita ngomongin mah. Tapi mending nggak usah diceritain di sini semua Iyalah, lah. mungkin Biar nanti, orang-orang iya. kepo datang ngobrol langsung sama kita. Nama teman baru juga kan silaturahim lah. Silaturahim. Ya. Kalau emang kalian kepo datang aja ke Kopiting karena markas dialog Malang Suro untuk saat ini masih Iya, di masih Kopiting. Iya. Kalau belum diusir sama ownernya. Iya, ownernya botak. Ya udah, terima kasih teman-teman. Maaf ngeganggu waktu kalian yang nonton, dan terus semangat, tetap patuhi anjuran pemerintah yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe, comment, and like. Nyalain loncengnya. See you. Terima kasih. Udah. Thank you guys.